Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nizar Kurniadin Saleh dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Komparasi Filsafat Barat dengan Filsafat Islam tentang Pendidikan. Untuk pembahasan kali ini kita ada yang pertama adalah pengertian filsafat, dan yang kedua tinjauan umum tentang pendidikan, yang keempat konsep dasar filsafat pendidikan Islam, yang keempat perbandingan pendidikan Barat dengan pendidikan Islam. Pengertian filsafat. Filsafat adalah cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan berarti pada pengetahuan. Orang yang cinta pengetahuan disebut dengan filosofos atau filosof. Pencinta pengetahuan ialah yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Dalam pengertian lain yang lebih luas, Katsov menyebutkan filsafat merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Lebih lanjut, Katsov mengatakan lapangan kerja filsafat bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sementara itu, Descartes mengatakan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mata Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Sedangkan menurut filsafat merupakan ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa betapa kompleksnya pembahasan filsafat. Namun, tidak ada perbedaan yang menjadi pentertangan. Hanya perbedaan tersebut dilihat dari sudut pandang dalam mengkaji filsafat tersebut. Pada dasarnya, mereka mengemukakan bahwa pembahasan filsafat meliputi Tuhan, manusia, dan alam yang mana merupakan objek materia filsafat. Lebih jauh dari itu, filsafat juga mengkaji hakikat yang terkandung di dalam objek kajian tersebut dengan berpikir secara mendalam atau objek forma. Pokok permasalahan yang dikaji filsafat diantaranya tentang logika, etika, estetika, metafisika, dan politik. Kelima cabang utama ini kemudian berkembang menjadi cabang-cabang filsafat yang lebih spesifik, diantaranya filsafat pendidikan Islam. Tinjauan umum tentang pendidikan. Secara etimologis, pendidikan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tarbiyah dengan kata kerja rabba yang berarti mengasuh, mendidik, memelihara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Halim Purwanto mengemukakan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. H.M. Arifin menyatakan pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Pengertian pendidikan secara luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi pandai, baik maupun berguna bagi masyarakat. Konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan pada umumnya dan filsafat pendidikan Islam pada khususnya merupakan bagian dari ilmu filsafat. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian filsafat itu sendiri, terutama hubungannya dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran, yang diambil dari bahasa Yunani, philos, cinta atau loving, dan sophia, kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi filosofia berarti cinta kebijaksanaan dan cinta kebenaran. Menurut pengetahuan orang ahli Arab, filosof
diartikan hukama, yaitu yang mencintai atau mempunyai hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat dalam ungkap Derrida ingin menjaring segala persoalan ke dalam suatu metis universalis atau rumusan universal yang mampu menuntutkan segalanya. Untuk melakukan filsafat mereduksi berbagai persoalan ke dalam suatu sistem metafor. Selanjutnya, Harun Nation memberikan pengertian filsafat adalah pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar, mencari kebenaran dan membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Pengertian filsafat menurut para ahli filsafat diantaranya adalah yang pertama, Pythagoras 570 sebelum Masehi. Pythagoras orang yang mulai menggunakan istilah filsafat, memberi definisi filsafat sebagai the love for wisdom, mencintai atau mencintai kebijakan. Yang kedua, Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika. Menurut Marcus Tullius 1906 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Al-Farabi. Dalam filsafat, perbandingan filsafat pendidikan barat dan pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan barat, ilmu tidak muncul dari pandangan hidup agama tertentu, dan pendidikan barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Yang dimaksud bebas nilai pada pendidikan barat adalah bebas nilai keagamaan dan ketuhanan. Ilmu dapat beradaban barat dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memutuskan manusia sebagai makhluk rasional. Imbas ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur rasio manusia yang secara terus-menerus berubah. Setidaknya ada 5 faktor yang melandasi budaya dan peradaban barat. Pertama, menggunakan akal untuk segala kehidupan manusia. Kedua, sikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran. Ketiga, aspek pandangan hidup sekuler. Keempat, menggunakan doktrin humanisme. Dan kelima, drama tragedi sebagai unsur-unsur dominan dalam fitrah dan eksisten kemanusiaan. Kelima, faktor tersebut amat berpengaruh dalam pola pikir para ilmuwan barat, sehingga membentuk pola pendidikan yang ada di barat. Adapun ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan barat adalah filsafat, dibentuk dari sebagai acuan pemikiran mereka, yang akan memunculkan dalam pemikiran yang bercirikan materialisme, idealisme, seksualisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini dapat mengaruhi konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri. René Descartes misalnya, seorang tokoh filsafat barat asal Prancis ini, telah menjadikan rasio sebagai satu-satunya kriteria dalam mengukur sebuah kebenaran. Menurut Ayumardi Ajra, ada beberapa karakteristik pendidikan Islam yang membuat perbandingan filsafat pendidikan Islam dengan barat, yaitu pertama, penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran dan dasar Islam mewajibkan mencari ilmu pengetahuan bagi setiap orang muslim dan muslimat. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih dahulu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan mereka diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga adalah penekanan para nilai-nilai akhlak dan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan Islam sangat terikat oleh nilai-nilai akhlak Islami. Keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan hanya untuk pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umum. Kelima, penyusunan pendidikan terhadap pengembangan anak sejak masa awal perkembangan Islam. Pendidikan Islam diberikan kepada anak sesuai dengan umurnya, kemampuan perkembangan jiwa dan bakat anak. Keenam, pengembangan kepribadian, maksudnya bakat alami dan kemampuan pribadi tiap-tiap anak diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai bakatnya sehingga akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Tiap-tiap individu murid dipandang sebagai amanah Allah, dan seluruh kemampuan fisik dan mental adalah anugerah Tuhan. Perkembangan kepribadian murid itu akan berkaitan dengan seluruh nilai sistem Islam, sehingga setiap anak dapat diarahkan untuk mencapai tujuan Islam.
Ketujuh, penekanan pada amal saleh dan tanggung jawab. Maksud setiap anak didik diberi dorongan semangat untuk mengamalkan ilmu pengetahuan sehingga benar-benar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat secara umum. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.